Mills adalah seorang kapten pesawat kargo ruang angkasa. Mills baru saja mendapat pekerjaan dengan bayaran yang tinggi, namun dia harus meninggalkan istrinya dan anaknya yang sedang sakit. Mills mengambil pekerjaan itu agar bisa membayar biaya pengobatan anaknya. Dengan berat hati, Mills menghabiskan hari-hari terakhirnya sebelum bertugas bersama istri dan anaknya. Di tengah-tengah perjalanannya, pesawat Mills tertabrak serangkaian batu-batu ruang angkasa yang menyebabkan pesawatnya rusak dan harus mendarat darurat di sebuah planet. Kerusakan yang dialami pesawat Mills cukup parah, sampai-sampai pesawatnya hancur menjadi 2 bongkahan besar. Setelah berhasil mendarat, Mills berusaha mengobati luka di perutnya. Dia kemudian memeriksa daftar penumpang dan awak yang selamat, dan menemukan bahwa hanya dia sendiri saja yang selamat. Dia kemudian mencoba pergi keluar untuk melihat lingkungan planet tempat dia mendarat. Di luar dia menemukan lebih banyak lagi mayat awak dan penumpang pesawatnya. Mills kemudian berusaha mengirim pesan ke markasnya untuk meminta tim penyelamat datang, tetapi dia dilanda putus asa dan membatalkan pesannya itu. Dia hampir saja membunuh dirinya, tetapi tiba-tiba dia teringat akan anak gadisnya, dan berhasil menenangkan diri. Kembali di pesawatnya, Mills sedang melihat video-video rekaman dari putrinya, ketika sistem navigasi pesawatnya memberitahukan bahwa ada 1 kapsul penumpang yang selamat. Melihat hal itu, Mills buru-buru bersiap-siap dan menghampiri kapsul penumpang tersebut. Dia menemukan seorang gadis kecil yang tidak sadar di dalam kapsul itu, dan membawanya kembali ke pesawat. Di perjalanan, dia melihat telapak kaki seekor makhluk yang sangat besar. Dari narasi film, kita diberitahukan bahwa ternyata Mills terlempar ke bumi, tetapi 65 juta tahun yang lalu. Tentunya Mills tidak mengetahui fakta ini. Keesokan paginya, Mills pergi untuk menjelajahi lingkungan sekitar tempat dia mendarat, sementara gadis kecil itu masih tertidur. Mills menemukan banyak hal aneh seperti tulang makhluk yang sangat besar dan juga serumpun sumber mata air panas. Dia kemudian menemukan lokasi terbuka dan menggunakan alat pelacaknya untuk mencari bongkahan lain pesawatnya. Tepat ketika Mills menemukan lokasi paruhan lain pesawatnya, seekor makhluk kecil tiba-tiba menyerangnya. Setelah berhasil membunuh makhluk itu, Mills berjalan kembali ke pesawatnya dan menemukan bahwa anak gadis itu sudah sadar. Dia mengejarnya dan membawanya kembali ke pesawat karena di luar sangat berbahaya. Gadis itu masih merasa was-was terhadap Mills, dan lebih parahnya, dia tidak bisa berbahasa Inggris. Dari daftar penumpang, Mills menemukan bahwa nama gadis tersebut adalah Koa. Mills lalu mencoba menjelaskan bahwa masih terdapat pesawat darurat kecil pada bongkahan pesawat lainnya yang barusan dia lacak. Koa menanyakan apakah keluarganya ada di tempat tersebut, dan Mills menjawab iya, padahal sebenarnya ayah dan ibunya Koa juga mati saat pesawatnya terkena batu-batu ruang angkasa. Merasa bahwa sekarang dia memiliki tugas menyelamatkan Koa, Mills mendapat harapan baru dan mengirimkan pesan permintaan tolong ke markasnya. Setelah itu, Mills bersiap-siap dan membawa Koa keluar pesawat, memulai perjalanan panjang mereka menuju pecahan pesawatnya yang satu lagi. Di perjalanan mereka, Mills terlihat lebih dingin dan otoriter terhadap Koa. Koa juga sempat mengambil beberapa buah-buahan, yang dia gunakan untuk melempari Mills. Mills menggunakan alatnya untuk menunjukkan bahwa buah itu beracun dan jangan dimakan, membuat Koa lebih kesal. Perjalanan mereka dipenuhi dengan bahaya dan makhluk-makhluk buas yang tidak pandang bulu untuk saling memangsa. Ketika mereka sampai ke sebuah sungai, Mills ingin beristirahat sebentar karena luka di perutnya masih belum sembuh total. Mills juga menggunakan kesempatan ini untuk berusaha menjadi lebih akrab dengan Koa, mengingat bahwa Koa hanyalah seorang gadis berusia 9 tahun. Setelah selesai beristirahat dan mengisi persediaan air, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, alat pelacak Mills tiba-tiba kehilangan sinyal, jadi Mills mencoba memanjat pohon tinggi di dekatnya untuk melihat ke arah mana mereka harus pergi. Sialnya, dahan yang Mills panjat tiba-tiba patah, menyebabkan Mills jatuh dari ketinggian dan mendislokasi pundaknya. Lebih sialnya lagi, ada sekelompok dinosaurus kecil yang mendengar Mills jatuh dan berjalan ke arah mereka. Dengan buru-buru, Mills meminta bantuan Koa untuk membenarkan sendi pundaknya. Dengan sangat nyaris, mereka berhasil membenarkan pundak Mills, tetapi kemudian Mills langsung menyuruh Koa lari karena semakin banyak dino kecil yang mengepung mereka. Sementara Koa lari, Mills berusaha membunuh semua makhluk yang datang. Koa lari ke sebuah area kerumunan dinosaurus bersayap kecil, tetapi tiba-tiba beberapa dinosaurus yang mengejarnya tadi berhasil menemukannya. Koa pun terpojok dan hampir dimangsa, sebelum Mills tiba-tiba muncul dan membunuh semua makhluk itu. Koa kemudian tiba-tiba diseret seekor dinosaurus dan Mills pun mengejarnya. Setelah Mills berhasil membunuh dinosaurus itu, dia menemukan Koa yang meringkuk di pojokan. Koa yang masih dalam keadaan sangat ketakutan tidak bisa menenangkan dirinya, jadi Mills memutuskan untuk beristirahat sejenak di dekat situ.
Setelah beberapa saat berlalu, Mills berhasil menenangkan Koa dan bersama, mereka melanjutkan perjalanan mereka hingga malam tiba. Mereka berhenti di sebuah goa kecil, di mana Mills menaruh peralatan-peralatannya yang berfungsi membangunkan mereka apabila ada makhluk yang mendekati tempat mereka tidur. Saat menggunakan alat pelacaknya, Mills melihat bahwa ada anomali pada angkasa. Dia tidak terlalu menghiraukannya pada saat itu. Mills kemudian memutar salah satu rekaman putrinya di proyektor hologramnya, yang Koa juga ikut tonton. Sebelum Mills tertidur, dia teringat lagi akan putrinya itu. Ternyata putrinya sudah meninggal saat dia sedang bertugas. Ini yang membuat Mills awalnya putus asa ketika dia terdampar sendirian di planet ini. Di malam hari, alat Mills berbunyi, menandakan adanya makhluk yang mendekati tempat mereka. Mills kemudian menemukan ada parasit kecil yang masuk lewat mulut Koa. Setelah dia berhasil menyelamatkan Koa, mereka melihat juga ada T-Rex di depan goa mereka. Karena panik, Koa langsung melompat ke dalam lubang di goa mereka dan Mills pun menyusulnya. Di dalam perut goa, Mills menggunakan alat pelacaknya untuk mencari jalan keluar dari aliran angin, tetapi mereka malah sampai di sebuah jalan buntu dengan sebuah lubang kecil yang mereka tidak muat untuk lewati. Mills mulai menggali menggunakan alat yang dia miliki tetapi usahanya seperti sia-sia. Mills pun putus asa dan berhenti menggali, sementara Koa tetap berusaha menyuruh Mills menggali agar ia bisa kembali ke orang tuanya. Mills kemudian memiliki akal untuk menggunakan bom kecil miliknya untuk membuka celah, dan benar saja idenya berhasil. Celah yang terbuka tidak besar, pas sekali untuk mereka lalui dengan cara merangkak. Di tengah-tengah usaha mereka keluar dari celah itu, tiba-tiba terjadi gempa yang menyebabkan Koa dan Mills terpisah. Mills frustrasi karena sekarang dia terjebak di dalam goa dan Koa berada di luar, sendirian dan dalam bahaya. Mills pun mencari jalan keluar lain dari goa itu. Mills harus berhadapan dengan seekor dinosaurus kecil dulu sebelum dia akhirnya berhasil keluar dari goa itu. Begitu keluar, Mills melihat bahwa anomali semalam ternyata adalah sebuah meteor besar yang melaju kencang ke arahnya. Koa yang sudah bebas lebih dahulu, menemukan sebuah tulang besar yang kemudian ia lumuri dengan buah berbahaya yang dia ambil kemarin untuk digunakan sebagai senjata. Melihat meteor itu sudah mau sampai, Mills buru-buru mencari Koa, tetapi dia malah terjerumus ke dalam sebuah kolam hisap. Mills tidak berdaya dan hampir tenggelam di kolam itu, sebelum Koa tiba-tiba muncul dan menurunkan dahan untuk Mills tarik. Mills berterima kasih kepada Koa karena telah menyelamatkannya dan memberitahukan soal meteor yang akan segera menghantam tempat mereka. Dengan hubungan mereka yang lebih erat sekarang, Mills dan Koa bersama-sama berhasil menyelesaikan perjalanan mereka dan tiba di bongkahan pesawat Mills. Ketika Mills sedang mempersiapkan pesawat kabur mereka, Koa menemukan kapsul ayah dan ibunya dan melihat bahwa mereka sudah mati. Mills melihat dan menghampiri Koa, mencoba menenangkannya dengan membagikan soal putrinya. Mills menceritakan penyesalannya meninggalkan putrinya dan bagaimana dia tidak bisa berada di sisi putrinya di detik-detik terakhirnya. Koa pun merasakan kesedihan Mills dan memeluknya. Melihat serpihan meteor mulai berjatuhan, mereka pun berburu-buru untuk pergi dari planet itu. Sialnya, tiba-tiba ada sebuah serpihan meteor yang menghantam bongkahan pesawat Mills dan menyebabkan pesawat kabur mereka jatuh ke bawah. Di bawah, 2 ekor T-Rex mendatangi pesawat kabur mereka. Mills pun berusaha memancing kedua T-Rex menjauh dari pesawat kabur mereka. Ketika Mills sudah tersudutkan, Koa menggunakan proyektor hologram untuk menampilkan rekaman anaknya Mills, mengalihkan perhatian kedua T-Rex itu. Mills menggunakan kesempatan itu untuk membunuh T-Rex itu. Ketika mereka sudah berhasil menghabisi kedua T-Rex tadi, tiba-tiba muncul satu T-Rex lagi. Mills melihat bahwa T-Rex ini buta, jadi trik hologram yang sebelumnya tidak akan mempan. Mills pun menyuruh Koa untuk kabur sendiri, sementara dia memancing T-Rex itu menjauh dari kapal. Saat sedang berlari, Mills tersandung dan kakinya terkilir, tetapi dia melihat di depannya adalah area mata air panas yang dia temui di hari pertama. Dia memancing T-Rex itu agar tersembur pancuran air panas, dan dia pun berhasil. Tetapi T-Rex itu lebih tangguh dan masih selamat. Ketika Mills tampaknya sudah di ujung tanduk, tiba-tiba Koa muncul dan menusuk T-Rex itu dengan senjata beracun yang dia buat sebelumnya. T-Rex itu pun meronta-ronta kesakitan dan terkena pancuran air panas sekali lagi, dan kali ini dia pun mati. Setelah itu, diperlihatkan bahwa meteor sudah sangat dekat, Mills dan Koa pun buru-buru ke pesawat kabur mereka. Mereka berhasil meluncurkan pesawat mereka beberapa detik sebelum meteor menghantam planet itu dan menghancurkan sebagian besar dataran planet itu. Mills dan Koa pun akhirnya berhasil kabur. Di pesawat mereka, Mills kembali mengenang anaknya. Melihat Mills, Koa pun menggandeng tangannya. Setelah segala yang mereka lewati bersama, sekarang mereka hanya memiliki satu sama lain. Terima kasih telah menyaksikan cerita film ini.
Komentar di bawah bagaimana pendapat Anda mengenai film ini dan film lain apa yang ingin Anda dengar cerita ringkasannya. Berikan like jika Anda suka dengan cerita film ini dan subscribe untuk cerita-cerita film lainnya.